Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 6A yang Ustadz sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan tematik untuk bahan ajar 3, tema 1, subtema 3. Baik, langsung saja kita kepada materi pelajaran kita. Oh iya, mohon maaf, terlebih dahulu saat ingatkan kembali melalui bahan ajar 3 ini bahwa jangan lupa untuk murojaah, penambahan hafalan, dan pengerjaan tugas. Jika ada tugas di mata pelajaran yang lain, tolong diselesaikan dengan segera, kemudian langsung dikirim ke WA masing-masing ustadz-ustazah yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Dan khusus untuk penambahan hafalan, anak-anak harus tetap semangat dan ingat, setiap minggunya disetor 10 ayat. Kalau lebih bagus. Kemudian nanti jika sudah selesai satu surah, insya Allah Ustadz akan simak secara langsung melalui video call WA. Nah, seperti itu. Harus tetap semangat untuk penambahan hafalan dan murojaahnya. Baik, kita lanjut pada pembahasan hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, itu tentang kesimpulan dan wawancara. Kemudian IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Baik, kita mulai. Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang kaya akan sumber daya alam. Namun, ada beberapa hewan dan tumbuhan yang mulai langka dan bahkan hampir punah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan atau menyelamatkan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Apalagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu salah satunya melalui tumbuhan dan hewan. Nah, lalu muncul pertanyaan. Setidaknya ada 3. Yang pertama, apa sih contoh hewan dan tumbuhan langka itu? Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya hewan dan tumbuhan itu langka? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita pelajari bersama. Contoh hewan dan tumbuhan langka. Kita mulai dari hewan langka. Anak-anak bisa lihat di situ. Yang pertama yaitu orang utan Sumatera. Ini sudah sangat sedikit sekali jumlahnya karena dia hampir punah, sehingga hewan ini sangat dilindungi. Begitu juga dengan harimau Sumatera. Jumlahnya sudah sangat sedikit. Kemudian ditambah lagi perkembangbiakannya yang cukup lama dan cukup sulit juga. Yang ketiga yaitu komodo, dan yang keempat adalah jalak Bali yang cukup terkenal keindahan bulunya. Kemudian yang selanjutnya contoh tumbuhan langka. Apa saja contohnya? Yaitu 1. Bunga bangkai. Anak-anak pasti sering mendengarnya. Kemudian yang kedua, kantung semar. Yang ketiga, edelweiss Jawa. Ini ada juga jenis edelweiss di Rinjani. Mungkin ada yang kakaknya atau saudara yang pernah mendaki, itu di puncak Gunung Rinjani juga terdapat bunga edelweiss. Kemudian yang keempat yaitu anggrek tebu. Dan masih banyak tumbuhan dan hewan langka yang lainnya yang sangat dilindungi karena jumlahnya sangat sedikit sekarang. Nah, ini dia, yaitu penyebab hewan dan tumbuhan itu langka. Di antaranya ada 6. Yang pertama yaitu perburuan liar. Sebenarnya perburuan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tetapi pada zaman dahulu perburuan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, jadi secukupnya. Namun sekarang ini perburuan hewan dan juga pengambilan tumbuhan langka itu sudah sangat berlebihan. Tujuannya itu seperti untuk dijadikan sebagai hobi, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan obat-obatan, sehingga keadaannya semakin sedikit dan sangat langka sekarang.
Yang kedua yaitu perdagangan liar. Hewan-hewan langka dan tumbuhan langka ini tentunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu merupakan peluang bisnis yang sangat besar untuk dilakukan perdagangan. Jadinya hewan dan tumbuhan langka ini diburu dan diambil secara liar, secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, pembalakan liar atau disebut juga eksploitasi hutan secara berlebihan, yaitu pengambilan hasil alam di hutan itu secara berlebihan sehingga menyebabkan rusaknya habitat atau tempat tinggal hewan, dan terjadilah hewan itu semakin punah karena tidak ada tempat tinggal, tidak ada bahan makanannya juga sudah diambil oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan itu jelas mempengaruhi terjadinya kelangkaan hewan dan tumbuhan karena rusak habitatnya. Namun ada juga yang istilah yang disebut dengan pembakaran hutan, yaitu memang manusia yang tidak bertanggung jawab secara sengaja melakukan pembakaran terhadap hutan, seperti membuka ladang kemudian digunakan sebagai tempat-tempat yang tidak baik untuk apa? Untuk berbisnis dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pembangunan permukiman. Nah, ini yang sangat banyak sekali kita temukan sekarang. Coba juga kita lihat di lingkungan sekitar kita. Tempat-tempat yang dulunya adalah wilayah yang sangat subur, bisa dilakukan untuk budidaya tumbuhan, kemudian di situ banyak hewan-hewan yang hidup, mencari makan, tinggal. Sekarang sudah semakin berkurang disebabkan oleh pembangunan permukiman, yaitu karena jumlah penduduk juga yang semakin banyak sehingga membutuhkan juga tempat tinggal yang semakin banyak. Yang keenam yaitu dianggap sebagai hama. Seringkali hewan liar ini dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu mereka dibasmi oleh manusia, padahal manusialah yang telah mengganggu habitatnya. Contoh, ada beberapa hewan buas, kalau kita lihat di berita, di televisi, kemudian di media sosial, ada hewan-hewan buas yang dikatakan menyerang warga masuk ke rumahnya. Sebenarnya manusia itu sendiri yang lebih dahulu merusak tempat tinggalnya, sehingga tidak ada tempat hewan-hewan buas atau hewan langka itu untuk tinggal dan untuk mencari makan, sehingga masuklah dia ke rumah warga-warga tersebut. Seperti itu. Nah, itu tolong anak-anak pahami, bila perlu dihafalkan. Ini 6 penyebab terjadinya hewan dan tumbuhan langka yang sudah kita pelajari ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu ini bagian yang penting. Kalau kita sudah pahami tahu contoh hewan-hewan langka, kemudian tahu penyebab terjadinya kelangkaan hewan tersebut, selanjutnya maka perlu kita melakukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Baik, secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi jelas perbedaannya anak-anakku sekalian. Kalau in situ pada habitat aslinya, kalau ex situ ya di luar habitat aslinya. Jadi anak-anak mudah untuk memahaminya. Selanjutnya kita pelajari lebih jauh, yaitu cara pelestarian in situ, yaitu di habitat aslinya. Ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 2, mohon maaf, yaitu yang pertama suaka alam dan nanti yang kedua yaitu kawasan pelestarian. Nah, untuk suaka alam yaitu kawasan alam yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pelestarian hewan dan tumbuhan serta
ekosistem di dalamnya. Contohnya cagar alam. Apa itu cagar alam, anak-anakku? Cagar alam adalah daerah pelestarian hewan dan tumbuhan yang diatur oleh undang-undang. Jadinya wilayah tersebut yang memang sangat bagus dan bahkan sudah di dalamnya terdapat hewan-hewan yang banyak, kemudian tumbuhan-tumbuhan, itu dijaga dan dibuatkan aturan undang-undangnya, sehingga jika ada orang yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan atau wilayah tersebut maka akan dikenakan hukuman. Seperti cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat, cagar alam Gunung Gede di Bogor, cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Kemudian yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Kalau ini khusus untuk hewan. Banyak sekali contohnya, ada Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta, ada Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur, dan banyak lagi yang lainnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian cara kedua untuk pelestarian in situ yaitu kawasan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang fungsinya untuk melindungi hewan dan tumbuhan beserta ekosistem di dalamnya. Nah, kalau kawasan pelestarian alam ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Taman Nasional. Anak-anak pasti sering mendengar Taman Nasional. Nah, Taman Nasional merupakan pelestarian alam sesuai dengan habitat aslinya. Seperti Taman Nasional Pusuk Sembalun itu di NTB, ada di Lombok Timur. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon ada di Banten. Kemudian yang kedua yaitu Taman Hutan Raya, merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya menyimpan koleksi hewan dan tumbuhan seperti Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang tujuannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi alam. Apa contohnya? Itu contohnya di TWA Suranadi yang ada di NTB. Pasti anak-anak pernah ke sana untuk misalnya untuk pembelajaran outdoor. Kemudian ada juga TWA Pulau Kembang di Kalimantan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya cara pelestarian ex situ yaitu rehabilitasi, yaitu kawasan yang dibuat khusus menyerupai habitat aslinya. Tapi itu bukan habitat asli, tapi dibuat oleh manusia menyerupai habitat aslinya supaya dia bisa menyesuaikan diri. Contohnya seperti kandang piaraan. Mungkin yang pernah punya halaman atau lingkungan kosong dibuat sebagai tempat piaraan, pasti akan dibuatkan sesuai dengan habitat aslinya. Apakah di situ ada dibuatkan kolam, apakah di situ ada bebatuannya, ada pasirnya, pasti akan menyesuaikan dengan jenis hewan yang akan dipiara. Kemudian yang kedua itu kebun binatang, juga contoh dari rehabilitasi. Biasanya ini dilakukan untuk untuk hewan-hewan yang pernah tertangkap di alam liar. Biasanya akan direhabilitasi dulu sehingga dia bisa menyesuaikan diri, kemudian sudah kembali normal baru dilepas kembali di habitat aslinya. Dan yang kedua yaitu penangkaran, yaitu pelestarian dengan perkembangbiakan buatan. Nana pasti sering mendengar yaitu penangkaran penyu. Ini bukan diambil untuk dikonsumsi kemudian atau dijual, tapi memang diambil untuk dikembangbiakan, dibudidayakan sehingga terjaga anak-anaknya itu tidak dimakan oleh hewan buas, kemudian tidak mati oleh cuaca dan yang lainnya, sehingga ketika sudah terlahir anak keturunannya itu dijaga, dirawat, sehingga kalau sudah besar barulah dilepas kembali di habitat aslinya sehingga hewan-hewan tersebut tidak punah. Yang ketiga yaitu budidaya tumbuhan, yaitu pelestarian tumbuhan dengan cara kebun botani. Yang ini diperlakukan untuk penelitian, pembiakan, dan tempat rekreasi. Contohnya
yaitu Botani Garden di Narmada. Mungkin anak-anak juga pernah pergi belajar di sana, yaitu melihat Botani Garden yang ada di Narmada. Jadinya ya dibuat itu tempat khusus untuk pelestarian hewan dan tumbuhan, di mana di dalamnya itu untuk penelitian mana tumbuhan yang dapat dibudidayakan dengan cepat, bagaimana cara pembudidayaannya, kemudian bagaimana cara disilang dengan tumbuhan yang lain mungkin, sehingga menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang produktif, yang unggul. Nah, begitu. Nah, selanjutnya coba ayo sekarang kita berlatih. Ayo anak-anak baca bersama-sama paragraf yang ada di layar anak-anak. Ayo kita baca bersama. Nah, walaupun dianggap sebagai hama, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, kemudian sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Nah, tentunya tidak juga kita manfaatkan eceng gondok secara berlebihan sehingga nanti terjadi kepunahan seperti pembahasan sebelumnya. Nah, kira-kira anak-anak bisa tahu kesimpulannya? Nah, itu di bawah sudah Ustadz berikan. Kesimpulannya, eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Dari mana kita tahu kesimpulannya seperti itu? Ayo disimak selanjutnya. Perhatikan tulisan yang sudah Ustadz berikan warna kuning. Nah, apa itu? Yaitu mempunyai manfaat sebagai bahan dasar kerajinan tangan, kemudian mendukung industri mebel. Ada 3 poin dalam paragraf ini. Nah, sehingga kita dapat mengambil poin tersebut menjadi kesimpulan, karena kesimpulan itu adalah inti yang dapat menggambarkan isi dari seluruh bacaan. Nah, poin-poin yang Ustadz berikan, kalimat-kalimat yang Ustadz berikan warna kuning merupakan inti pokok pembahasan dalam paragraf ini yang dapat menggambarkan isi dari seluruh paragraf, seluruh bacaan dalam paragraf tersebut, sehingga kita dapat membuat kesimpulannya menjadi eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ayo kita pahami. Kesimpulan adalah kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan sebelumnya. Kalimat simpulan tidak terdapat pada kalimat dalam paragraf. Oleh karena itu, untuk menyusun kesimpulan harus membaca keseluruhan kalimat pada paragraf. Kalau kita perhatikan contoh kesimpulan pada teks sebelumnya, coba dilihat. Kalimat eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan dan industri mebel tidak ada kita dapatkan secara langsung dari teks bacaan tersebut, tidak ada. Tetapi kita buat secara sendiri, secara mandiri, menggabungkan poin-poin yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan isi paragraf dengan benar dapat dilakukan melalui cara 1. Membaca keseluruhan isi paragraf, sudah tadi kita lakukan. Menentukan kalimat utama paragraf. Nah, poin-poin yang Ustadz berikan warna kuning adalah itu bagian dari poin-poin atau inti-inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, menyusun kesimpulan. Nah, penulisan kesimpulan harus dibuat berdasarkan hal-hal yang terdapat pada paragraf serta menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Selain itu, menulis kesimpulan harus memperhatikan bahasa dan pilihan kata yang digunakan agar mudah dipahami. Nah, kalau Ustadz untuk lebih jelasnya,
Kesimpulan itu anak-anak baca teks yang akan dibuatkan kesimpulan secara teliti, secara baik sehingga dipahami. Kemudian berikan garis bawah atau tandai mana kalimat-kalimat yang menjadi inti atau poin-poin permasalahan dalam teks tersebut. Kemudian disusunlah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, seperti itu. Seperti contoh yang di awal tadi kita sudah pelajari. Nah, selanjutnya itu tentang wawancara. Wawancara dilakukan oleh sebagian orang untuk mengetahui suatu informasi atau juga menghindarkan kesalahan informasi terhadap suatu fenomena, kejadian, atau fakta-fakta di lapangan. Jadinya tujuan wawancara ya mencari tahu informasi kebenaran suatu kejadian. Nah, yang perlu anak-anak pahami, dalam wawancara itu ada yang disebut dengan narasumber, ada yang disebut dengan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, tentunya yang menguasai permasalahan, sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya atau mencari tahu informasi tentang suatu kejadian. Seperti itu. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan bagi pewawancara. Berikut ini hal yang harus diperhatikan. Nah, jika kita bertindak sebagai pewawancara, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita siapkan. Yaitu pertama, tentukan narasumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Siapa dulu nih yang kita mau wawancarai? Tentu sesuai dengan permasalahan atau kejadian yang ingin diketahui. Kalau kita ingin mengetahui tentang hewan atau tumbuhan langka, maka kita pergi ke mungkin dinas kehutanan. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana keadaan ekonomi, maka kita akan pergi ke bank atau ke akuntan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan topik atau dan tujuan wawancara. Nah, harus kita tahu dulu apa sih tujuan kita ingin membuat wawancara ini, untuk apa. Kemudian kita buatkan topik intinya atau judul garis besarnya itu ingin mengetahui tentang apa. Yang ketiga, susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Nah, siapkan dulu, dibuat dalam selembar kertas atau diketik dalam laptop. Itu pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada narasumber. Setelah kita ketik, harus kita kuasai juga. Jangan membuat pertanyaan yang membuat narasumber menjadi kebingungan atau membuat pertanyaan yang tidak ada kaitannya tentang kejadian atau permasalahan yang ingin diketahui. Seperti itu. Yang keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Nah, dalam wawancara itu banyak keperluan yang perlu kita siapkan, seperti misalnya alat perekam, kemudian menyiapkan alat-alat tulis, kemudian mungkin juga jika memerlukan video untuk sebagai dokumentasi kegiatan wawancara tersebut. Yang terakhir yaitu siapkan data diri. Tentu kita sebagai pewawancara yang ingin mengetahui tentang suatu kejadian atau permasalahan harus jelas data dirinya dari mana, tujuan wawancara apa, supaya narasumber tidak takut atau tidak khawatir dalam memberikan informasi, supaya juga tidak disalahgunakan. Nah, untuk wawancara dan kesimpulan ini adalah poin pembelajaran bahasa Indonesia yang harus Anda kuasai dalam pertemuan kali ini. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima dan memahami pelajaran tersebut. Jika ada yang tidak jelas atau belum dipahami, boleh ditanyakan melalui dikirimkan ke WA Ustadz langsung, ya. Selanjutnya, nah, yang terakhir ada tugas. Nanti anak-anak kerjakan buku paket tema 1 halaman 141, kemudian difoto dan dikirim via WA. Kapan batasnya? Batasnya adalah dari anak-anak melihat video ini
sampai dengan minggu depannya. Jadi ada waktu cukup panjang, silakan, tapi jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA Ustadz. Sekian video pembelajaran kali ini. Ustadz akhiri, jazakumullahu khairan. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Kemudian jangan lupa anak-anak jaga kesehatan selalu di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.